You've got mail. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita siapkan buku tulis semua, ya. Sudah. Oke. Bagaimana itu siap hari ini belajar? Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Masih ingat ya? Minggu lalu kita pernah mempelajari tentang puasa Ramadan. Pasti masih ingat pelajaran yang baru ya? Iya. Apa-apa saja yang kita pelajari tentang puasa Ramadan? Pertama apa? Iya, tentang salat di malam hari, yaitu salat tarawih, puasa di siang hari. Kalau harian ini tentu kita tahu apa yang kita akan pelajari lagi. Iya. Siapa yang tahu apa yang kita pelajari hari ini? Iya. Iya. Depan siapa? Rasulullah. Iya. Itu Rasulullah selaku banyak Rasulullah. Tapi sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita perhatikan pertama kita harus memahami bisa perbuatan Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang kedua kita harus mendapatkan hikmah atau mencontohi keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai siswa kita harus meneladani sifat Nabi Daud dalam kehidupan sehari-hari. Ya, posisi kita sebagai siswa di sekolah. Oke, lanjut. Pada Rasul Allah adalah idolaku. Perhatikan, ya. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Ya, mau tidak mencintai Rasul? Bagaimana cara kita mencintai Rasul? Mengidolakannya. Pilihan laki-laki. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman yang harus kita ketahui yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Tahu tidak? Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu rukun iman yang berapa? Yang keempat. Iya, iman kepada Rasul Allah. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah. Ya, para rasul berkewajiban menyampaikan risalah kepada umatnya atau kepada umat manusia. Salah satu itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perhatikan. Ya, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Ya, Nabi Daud adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Saudi Yahuda yang merupakan keturunan ke-13, ya, ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah SWT kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi,
Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah SWT, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun Menyaksikan video tentang kisah Nabi Daud alaihi. Ada nggak yang bisa tahu apa kisah di situ? Apa yang diceritakan? Bagaimana? Apa kehidupannya Nabi Daud? Ya, siapa yang bisa berikan coba sifat yang terpuji yang dimiliki Nabi Daud? Salah satunya apa? Pertama apa? Nabi Daud alaihissalam. Ya, dia orangnya pemberani. Dia pemberani melawan orang-orang kafir. Kemudian apalagi? Nabi Daud alaihissalam senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian apalagi? Berikan beberapa pertanyaan atau misalkan buka. Ya, coba dibuka tadi itu beberapa pertanyaan kita mau jawab. Iya, terkait dengan materi tadi. Coba kelompok 1. Revansa coba bacakan apa pertanyaan yang kita mau tanyakan tentang materi kisah Nabi Daud alaihissalam. Iya, kelompoknya siapa? Sini tanya siapa yang baca? Ya, coba baca soalnya apa pertanyaannya? Bagaimana hikmah mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Iya, bagaimana hikmah mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba kelompok 3 ya, ayat Islami. Iya. Iya. Nabi Daud tinggal bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nabi Daud pencipta baju besi. Nabi Iya. Daud bersuara bagus. Nabi Daud gemar berpuasa. Iya, itu hikmah yang dipetik dalam mempelajari kisah Nabi Daud alaihi salam. Masih ada tidak pertanyaan dari kelompok lain? Apakah masih ada pertanyaan atau bagaimana kelompok 1? Ya, bagaimana jawabannya? Ya, sudah benar atau tidak? Ya. Kemudian coba kelompok 2. Apa pertanyaannya? Coba Ima baca apa pertanyaannya? Apa keistimewaan Nabi Daud alaihissalam? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, kelompok 1 coba. Apa namanya? Revansa. Ya. Kitab Zabur adalah mujizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Terus? 2. Setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. 3. Nabi Daud alaihissalam memahami bahasa burung-burung. 4. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. 5. Kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Ya, juga. Kan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Daud SAW yang patut kita contoh sehari-hari. Coba siapa yang mau jawab? Ya, kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 apa jawabannya? Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Daud? Ya.
saya tadi bagikan itu lembar kerjanya. Silakan kita kerja masing-masing pertanyaannya. Kemudian kita harus kompak ya dalam satu kelompok. Ya, silakan dikerja pertanyaannya saya kasih. Ya, baik kamu terlibat dulu. Kelompok 2 bagaimana? Ya. Ya. Saya kumpul dulu tugasnya ini. Setelah dikumpul ini kita akan menunjukkan sama-sama ya apa yang kita pelajari tentang hari ini tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Maka masih ada pertanyaan. Ya, sebelum kita mengakhiri dan menyimpulkan materi ini, ada tidak yang bertanya? Ya, tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Ya. Jadi itulah tadi jawabannya tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Ya. Apa hikmah pelajaran yang dipetik dari kisah tersebut? Saya ulangi kembali bahwa Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud alaihissalam selanjutnya Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Ya, dan terakhir Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Ya, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Iya. Anak-anakku, setelah sebelum kita mengakhiri materi kali ini, terlebih dahulu Bapak Guru menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ya. Kesimpulan dari mempelajari kisah Nabi Daud alaihissalam ialah yaitu pertama, sebagai seorang siswa kita harus berani dalam membela kebenaran, berani berkata jujur dan benar. Ya. Kemudian yang kedua, ya, sebagai seorang siswa kita juga harus taat dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Taat dan patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu kita juga harus mempunyai suatu pendirian, di mana pendirian itu sejalan dengan agama kita. Ya, itu misalnya dalam hal menjalankan kewajiban kita rukun Islam dan rukun iman. Ya, baiklah anak-anakku, saya harapkan semuanya bisa mengulangi di rumah dan mempelajari kembali kisah ini di samping mempelajari pelajaran yang akan kita bahas berikutnya. Sekian, assalamualaikum.